Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handai tolan, saudara-saudara pencinta kajian Bima Sakti, kembali Anda bergabung bersama saya Ika Rojatun dari Pusat Kajian Islam dan Sains Bima Sakti di Malang. Pada kesempatan ini kita mari untuk mendalami kembali pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah melalui Quran, yang kemudian kita aplikasikan, kita amalkan. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah bentuk kesolehan Anda. Saat ini saya ingin membahas tentang makna daripada alam kesadaran. Jadi bukan alam di bawah sadar, tapi alam kesadaran. Untuk memasuki alam kesadaran, para pendahulu-pendahulu kita, khususnya para nabi, mencarinya dengan susah payah. Nabi Ibrahim mencarinya alam kesadaran melalui pengamatan terhadap planet-planet di langit, sehingga dia bisa menyimpulkan, dia sadar bahwa planet-planet semuanya itu bukan terjadi begitu saja, tapi diciptakan oleh Zat yang Maha Pencipta, yang tidak nampak oleh mata, akan tetapi bisa terdeteksi oleh mata hati. Musa alaihissalam, untuk mendapatkan pelajaran tentang alam kesadaran, dia tertarik untuk melihat cahaya api di atas bukit, sehingga dinaikinya. Maka dia dikenali dengan penciptanya, yaitu Allah. Dia sadar bahwasanya kekuatannya, kebangsawanannya, karena dia diangkat menjadi bangsawan di Mesir, itu bukan apa-apa. Akan tetapi muncullah bahwa dia tidak berdaya. Yunus alaihissalam, untuk mendapatkan alam kesadaran, dia masuk ditelan oleh ikan paus, sehingga di sanalah dia bertasbih, bertahmid, memohon ampun atas hawa nafsu yaitu amarahnya. Sadarlah dia bahwasanya amarahnya itulah yang menyebabkan dia menjadi hina dina. Kita tahu bahwa Yusuf alaihissalam, untuk mendapatkan alam kesadaran, dia masuk, dibuang di dalam sumur yang gelap oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Dan setelah itu terangkat oleh penjelajah dan dijadikan budak belian. Sadarlah dia. Setelah itu dia dimasukkan di dalam penjara. Maka di dalam penjaranya itulah selama 9 tahun tanpa proses muncullah kesadaran bahwa tidak ada yang bisa membantu menolong kecuali Allah itu sendiri. Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi, seorang tokoh Muhammad sama untuk memasuki alam kesadaran, dia hijrah bertapa di dalam gua Hira. Maka disitulah
dia mendapatkan sebuah informasi dari langit yang kita kenal sebagai wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia diajarin oleh Jibril tentang alam kesadaran, bahwa pada dasarnya alam raya itu ada pencipta, yaitu Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan manusia tidak tahu apa-apa tentang diri dan alam raya itu, kecuali dia dikasih pengetahuan oleh Allah. Sama juga dengan tokoh besar yang kita kenal dengan Siddhartha Gautama. Dia juga tokoh manusia biasa, bertapa di dalam hutan di sebuah pohon. Bertahun-tahun baru dia masuk ke alam kesadaran, bahwa bukan pada ngototnya bertapanya itu yang jadi, akan tetapi pada lenturnya hati. Apabila dia caki, dia tidak marah. Apabila dia dipuji, tidak bangga. Maka dia sadar bahwasanya dirinya ini adalah manusia yang fana. Itulah tokoh-tokoh yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita untuk masuk ke alam kesadaran. Saya dan Anda, alhamdulillah, mendapatkan wahyu lewat Rasulullah Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim, diajari tentang alam kesadaran. Yang pertama, bahwa bumi ini akan sirna, bahwa bumi itu akan hancur, bahwa di dalam bumi ini kita hanya sebagai seorang pengembara, bukan akan hidup tetap abadi. Jadi bagi mereka yang mengatakan bahwa di bumi ini kita dihidupkan dan di bumi itu kita akan mati, setelah mati tidak ada apa-apa, ini tolong sadar, tidak begitu caranya. Bahwa setelah bumi hancur, itu akan dibuat bumi baru oleh Allah yang lebih besar daripada bumi ini, dan di sana kita akan dikumpulkan, diminta pertanggungjawab masing-masing. Itu kehidupan akhirat. Itu harus kita sadar. Sementara di bumi ini kita jangan tersilokan oleh cantiknya wanita, karena kecantikan itu akan sirna dikala sudah tua. Oleh indahnya bunga yang ada di depan kanan kiri saya itu, karena hanya dalam hitungan hari bunga itu akan layu dan gugur. Oleh mewahnya kehidupan karena banyak harta dan sebagainya, itu akan hilang manakala Anda mati, dan itu hanya akan diwariskan ke ahli waris, dari ahli waris ke ahli waris. Itulah kenyataan dunia. Oleh Al-Quran, perumpamaan ini disinggung supaya Anda sadar bahwasanya apa yang kita lihat di bumi dan apa yang kita alami di dalam bumi ini hanyalah sebuah kefanaan. Di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 20, di situ disebutkan, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Namanya permainan, ada saatnya usai, ada saatnya game over. Dan dia hanya perhiasan. Namanya perhiasan hanya untuk daya tarik saja, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ini yang kenyataan di dalam kehidupan. Kemanapun Anda bisa lihat, raja diturunkan kerajaannya ke anaknya, terus kepada cucunya, dan karena dia ingin dapat pujian dan dikiranya itu adalah keabadian. Banyak kerajaan yang sudah hancur, hilang, dan kembali menjadi seonggok tumpukan tanah yang tidak ada artinya. Maka kenyataan itu, kata Allah, adalah laksana hujan yang diturunkan dari langit untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di bumi
seperti ini tadi. Kemudian tanaman-tanaman yang indah ini tadi mengagumkan para petani yang menanamnya. Kemudian setelah itu tanaman itu akan menjadi kering, layu, dan hancur kembali sebagaimana bunga-bunga ini. Setelah keindahan, dia akan kering, hancur, dan jatuh ke tanah, diterbangkan oleh angin. Tidak ada daya tariknya kembali. Dan di akhirat nanti, katanya, ini alam kesadaran. Di sana ada dua alam. Alam yang penuh azab yang keras, dan alam yang dipenuhi dengan maghfirah, ampunan dari Allah serta keriduannya. Maka tolong Anda sadari, jangan terjebak oleh keindahan, jangan terjebak oleh kebanggaan diri. Karena kita harus mengambil salah satu alam di akhirat, yaitu alam yang penuh maghfirah dan keriduannya, bukan alam yang penuh azab dan penderitaan. Mudah-mudahan Anda sadar, tidak terjebak oleh keindahannya dunia ini tadi. Kalau itu penuh kesadaran, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhiratnya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Sudah saya katakan, semuanya palsu. Mudah-mudahan Anda sadar bahwa di sekeliling ini penuh kepalsuan. Kadang-kadang kita bertemu orang tersenyum, tapi kepada kita seakan-akan dia senang. Padahal tidak, senyumnya adalah senyum kaum munafik. Hati-hati. Sesungguhnya, saya khususnya tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Rumah akan ditinggal, bahkan pakaian yang saya pakai saja segera usang dan akan dibuang. Yang kita miliki yang diberikan oleh Allah dan akan abadi, mencapai keabadian, yaitu yang pertama adalah pengetahuan. Jadi mereka yang berpengetahuan luas, dan saya menyampaikan pengetahuan supaya Anda luas dari pengalaman hidup saya dan pelajaran-pelajaran yang saya timba selama hidup puluhan tahun ini tadi. Itulah milik Anda, itulah milik saya. Dan yang kedua, dengan pengetahuan itu kemudian terus digali dan didalami dan dinamati dengan iman kepada ilahi, iman yang islami yang diberikan kepada saya. Dengan itulah maka kita akan mendapatkan atau disertai oleh Rahman Rahimnya, pemilik ilmu dan pemilik daripada petunjuk itu sendiri, yaitu Allah. Yang dengan pengetahuan itu pula aku dapat berjalan dan melangkah serta berbuat apa saja sekehendak diriku tanpa ada batasan, kecuali batasannya adalah iman yang aku pegang menjadi tongkat tempat aku berdiri tegak supaya aku tidak roboh. Sehingga dengan demikian aku bisa berjalan walaupun lambat, akan tetapi tidak tersesat untuk menuju jalan pulang ke rahmatullah, kepada ilahi pencipta diri kita. Ini adalah kesadaran. Yang menyebabkan kita itu hidup menjadi sulit, menjadi tenang, atau di bawah sadar. Kita selalu menggunakan panca indera jasmaniah semata. Padahal apa yang kita tangkap melalui panca indera itu adalah sedikit daripada hakikat kebenaran yang sesungguhnya, yang tersembunyi di balik apa yang terekam oleh panca indera itu tadi. Maka hendaknya hati nurani Anda itu
dilatih untuk bisa menerima segala informasi kebenaran dari manapun datangnya. Dan yang kedua adalah jiwa Anda. Latih agar Anda tidak tergantung kepada makhluk, hanya bergantung kepada pencipta jiwa itu sendiri. Dengan demikian, jiwa Anda tidak akan tergoyahkan oleh bisikan-bisikan syaitaniyah, baik dalam bentuk manusia maupun jin. Anda punya integritas diri, keyakinan. Yang dengan itulah maka Anda akan hidup secara abadi sekalipun di dalam dunia yang fana. Sesungguhnya penyebab dari hambatan-hambatan kenapa kita sulit untuk masuk di dalam alam kesadaran, karena kita tidak pernah sadar bahwa hanya dengan pengetahuan itulah kita bisa memasuki ke dalam alam kesadaran. Dengan pengetahuan itulah kamu bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Dengan yang hak itulah kamu akan digiring masuk ke dalam pintu gerbang kesadaran. Disinilah banyak orang menjadi gagal karena tidak sadar bahwasanya usia yang dimilikinya itu adalah usia saat Anda menarik napas. Setelah itu belum tentu Anda hidup kembali. Dan yang kedua, apa yang diusahakannya pada dasarnya adalah pemberian daripada ilahi itu sendiri, bukan atas kekuatan dan kekuasaan Anda sendiri. Kekayaan yang dimilikannya adalah bukan miliknya. Kenalan-kenalan teman-temannya yang ada di sekitarnya, sebetulnya itulah adalah bantuan dari Zat yang Maha Rahman Rahim agar supaya Anda tidak kesepian. Pengetahuan yang diturunkan kepada Anda agar supaya Anda hidup dengan mudah, dan dengan itu Anda akan bisa berbuat apa saja tanpa kesulitan. Sehingga dengan demikian, siapapun yang bisa mengenal dan memasuki alam kesadaran melalui kebenaran, maka dia akan mengenal dirinya, bahwa dirinya itu adalah fana dan bukan apa-apa, bahwa dirinya adalah tiada dan menjadi ada karena ada yang mengadakan, bahwa dirinya adalah hina dina dan dirinya adalah miskin, menderita, merana. Itulah tangga pertama kita berpijak, yaitu pengenalan kepada diri. Setelah kita mengenal bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa, maka kita akan naik kepada tangga berikutnya, yaitu kenal Dia pencipta diri kita. Dialah yang betul-betul siapa, yaitu Allah yang memiliki 99 Asmaul Husna. Dengan manapun Anda menyebut, maka di situ Anda akan semakin dekat. Disinilah fungsinya zikir, dan disinilah fungsinya bertafakur kepada Allah, agar supaya Anda bisa masuk ke dalam alam kebenaran. Islam mengajarkan itu. Coba mengisolasi diri sekali-kali dalam bentuk perenungan, pendalaman, dan berpetakur untuk mengenal ilahinya. Insya Allah Anda akan digiring oleh wujud keabadiannya, kemaharaman rahimnya, kemuliaannya. Dan apabila Anda sudah bersentuhan dengan ilahinya, maka Anda akan masuk kepada alam kesadaran bahwa diri kita ini adalah bodoh dan diri kita ini memerlukan bantuannya. Itulah pengantar supaya Anda bisa paham bahwa alam kesadaran itu sangat diperlukan di dalam kehidupan, apalagi di dalam zaman modern yang seperti ini, yang
hidup kita, di sekeliling kita dipenuhi dengan dunia materialistis, dunia hura-hura, dunia yang tidak menentu. Maka melalui tausiah saya ini, saya beri beberapa poin yang mudah-mudahan menjadi bahan renungan Anda semua. Jika Anda dapat berbuat sesuatu, maka sadarilah bahwa itulah adalah karunia ilahi yang diberikan kepada Anda, menyemainya dari waktu ke waktu agar supaya dia tumbuh berkembang menjadi tanaman yang indah, tanaman yang keabadian, yaitu yang akan Anda panen nanti di kehidupan kemudian. Jika Anda bisa memberi, membantu sesama, pada dasarnya Anda telah diberi rahman-Nya. Maka dengan itulah Anda harus menerimanya dengan rasa syukur bahwa Anda telah diberkatinya. Demikian juga apabila Anda bisa memaafkan sesama atas kekeliruan di dalam interaksi sosial, itulah tanda bahwa ilahi telah mensucikan diri Anda tanpa Anda sadari. Jika Anda bisa beribadah, maka hendaknya Anda tidak berbangga diri. Karena pada saat Anda melakukan ibadah, itu sebagai indikasi bahwa Anda sedang dimuliakan oleh ilahi untuk hadir di hadiratnya. Jika Anda dikasih usia panjang, maka sadarilah itu sebagai tanda bahwa Anda dikasih kepercayaan oleh pemilik waktu itu sendiri untuk memikul tanggung jawab nilai kemanusiaan agar supaya sesama kita tidak punah. Jika Anda diberi kekayaan, maka sadarilah pada saat itu Anda telah diberi kepercayaan untuk memelihara perbendaharaan Tuhan itu sendiri, supaya menjadi modal perjuangan agar menghidupkan firman-Nya, agamanya, Islamnya di permukaan bumi agar supaya tidak punah. Karena kalau itu punah, tercabut dari manusia, maka manusia itu akan binasa. Jika Anda dikasih kekuasaan, maka ketahuilah pada dasarnya Anda sedang diberi kehormatan oleh ilahi, agar supaya Anda bisa menjaga keadilan terhadap sesama, terhadap bawahan Anda. Oleh karena itu, jangan dilukai kehormatan itu dengan kedoliman perlakuan Anda. Jika Anda dikasih kesulitan hidup, apa miskin, apa sakit, apa gelisah, apa terisolasi dan sebagainya, maka hendaknya Anda sadari bahwa itu hanya merupakan tempaan dari Allah agar supaya Anda memiliki modal kekuatan yang lebih naik, yang lebih tinggi, karena pada dasarnya Anda sedang dipersiapkan untuk memikul amanah di depan Anda yang lebih berat di dalam hidup ini. Tanpa kekuatan, Anda akan frustrasi. Jika Anda diberi pengetahuan, maka ketahuilah pada dasarnya diri Anda, diri saya sedang diangkat derajatnya oleh ilahi pada tempat yang terpuji dalam kehidupan, yaitu menempatin makoman mahmuda, makom kemuliaan, makom para nabi, makom para syuhada, makom para sholihin,
kaum orang-orang beriman. Itu adalah sebuah derajat yang Anda tidak sadari. Oleh karena itu, perluas pengetahuan Allah. Mintalah selalu, Robbi jidni ilman. Robbi, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku iman. Robbi habli hukman wal hikni bisyolihin. Dan berikanlah kepadaku keluasan hikmah, agar supaya aku menjadi pemimpin daripada orang-orang yang soleh. Di sana, dan itu hanya terjadi pada derajat kenabian, makoman mahmudi. Oleh karena itu, kalau Anda sekarang mengejar pengetahuan, pada dasarnya Anda sedang jihad fisabilillah untuk menjadi orang sebagaimana para syuhada, para nabi, agar supaya kebenaran tidak punah di atas muka bumi. Saya mempunyai semangat setua ini menyampaikan kebenaran benar ini tadi dari waktu ke waktu tanpa meminta upah sedikit pun kepada Anda. Karena saya sadar bahwa hanya ini ilah yang bisa mengangkat derajat saya oleh ilah yang diberikan, yaitu sebagai seorang mujahid. Hanya itu jalannya, tidak ada lain jalannya. Oleh karena itu, jangan takabur dengan menjadi orang yang dianggap orang pandai, orang hebat, akan tetapi sadarilah bahwasanya itulah jalan untuk menuju keabadian yang akan menempatkan Anda pada derajat orang-orang yang saya sebutkan itu tadi. Jika Anda memiliki anak, maka ketahuilah anak itu tadi sebetulnya bukan milik Anda. Akan tetapi Anda dikasih kepercayaan oleh Allah, agar supaya anak itu Anda tumbuhkan, Anda kembangkan, Anda pelihara. Yang dengan itu dia akan menjadi bibit yang bagus. Dan dia dengan itu pula Anda akan memanen hasilnya pada saat di dunia kala Anda sudah tua. Dan insya Allah pada saat kita sudah tua seperti saya ini, anak-anak saya ikut membantu diri saya dengan semangat dan sebagainya. Sehingga dengan demikian Anda tidak akan pernah kesepian dan sendirian. Dan insya Allah pada saat Anda sudah masuk ke dalam lubang lahat, anak Anda yang sudah Anda tanam dan semai dengan penuh kasih sayang itu, dia bisa mendoakan kepada diri Anda dengan doanya yang begitu indah. Rabbana li walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, sesungguhnya kedua orang tuaku ini sudah berada di dalam alam kubur, maka perkenankanlah lesanku memohon kepadamu agar supaya diperkenankan kedua orang tuaku ini dikasih luas kuburnya, dikasih rahman rahim di sisimu, diampuni segala kesalahan, diterima kembali di sisimu dengan karunia dan rezeki yang tidak terbatas. Dikasihi karena pada saat hidup dia telah mendidik aku dengan penuh kasih sayang, sehingga aku bisa berdoa seperti ini semata-mata karena ajaran kedua orang tuaku melalui firman-Mu. Maka perkenankan, hanya ini yang bisa aku sampaikan kepada kedua orang tuaku. Aku tidak bisa membalasnya dengan materi. Aku tidak bisa membalasnya dengan menuntun pakai diri. Akan tetapi perkenankan ini sebagai balasan diriku kepadanya. Karena ini adalah ajaran-Mu. Maka hapuskanlah segala kesalahan. Kasihanilah dirinya sebagaimana mereka telah mengasihi diriku. Indah tanaman sudah berbuah sehingga Anda masuk di dalam kubur masih bisa berdoa. Masih banyak saudara-saudara, mudah-mudahan dengan ini akan terbuka mata Anda bahwasanya kehidupan dunia ini semata-mata ini adalah sandiwara.
Anda sadar, bangun sekarang Anda. Jangan bermimpi dengan indahnya dunia ini. Akan tetapi sadar bahwa mimpi-mimpi Anda itu tadi adalah mimpi-mimpi kepalsuan. Sehingga dengan demikian nanti Anda terlena, terlewatkan, waktu Anda habis. Dengan ini, tausiah saya ini menyadarkan Anda agar supaya Anda bangun daripada sandiwara kehidupan ini. Sadar bahwa usia kita ini pendek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu pengetahuan untuk Anda dan mempenetrasi, memasuki hati nurani Anda. Mari bangkit untuk menuju alam keabadian, bertemu dengan Tuhan pencipta kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.